Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Apa jadinya kira-kira sahabat ya kalau seorang purnawirawan jenderal kehilangan kendali? Ada video berseliweran yaitu salah seorang mantan jenderal yang namanya Jenderal Kumis Sunarko melontarkan kata-kata yang saya kira bukan hanya keras tapi juga kasar. Bayangkan kalau dia menyebut Pak Joko Widodo dan aparat penegak hukum dengan istilah yang saya kira jauh dari etika, sangat menjijikkan sesungguhnya sahabat. Saya kira ini bukan lagi kritik, tapi ini adalah merupakan kemarahan yang meledak tanpa rem ya. Luar biasa ini Jenderal Sunarko. Kalau seorang warga biasa berbicara seperti ini mungkin bisa dianggap emosi sesaat, tapi ini seorang jenderal ini Purnawirawan Sunarko Pak Kumis, aduh luar biasa, figur yang sekali lagi seharusnya jadi simbol ketenagan dan kebijaksanaan. Alih-alih menyampaikan argumen yang muncul justru makian, dan pasti selalu menganggap bahwa dirinya berani. Padahal menurut saya ini bukan keberanian, tapi ini adalah orang yang kehilangan kendali. Artinya dalam dunia logika ini disebut dengan ad hominem, artinya ketika dia tidak mampu lagi menyerang argumen, yang diserang itu adalah orangnya sahabat. Inilah yang berbahaya orang-orang seperti ini. Nah, coba kita cek dulu seperti apa cuplikan videonya. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Tato ini, tato kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Nah, itu kan orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Nah, si bangsat Jokowi ini belum nunjukkan ijazahnya. Tato ini, tato kita punya teman ini sudah ditersangkakan mencemarkan nama baik. Ini kan aparat juga ikut bajingan kan? Nah, itu kan orang yang kita tuntut belum menunjukkan ijazah yang kita minta, malah kita ditersangkakan mencemarkan nama baik. Jadi bangsat semua antara Jokowi dan aparatnya. Jadi sangat jelas ya, semakin kasar omongannya, argumennya semakin habis sahabat. Jadi Sunarko ini seolah ingin mengatakan bahwa penetapan Roy Panji CS adalah permainan kekuasaan. Semua disetir, semua rekayasa, semua salah Pak Jokowi. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan bagi orang yang waras, apakah sistem hukum di negeri ini sesederhana itu? Kalau memang semua bisa diatur satu orang, lalu untuk apa ada penyidik? Untuk apa ada proses hukum? Oleh sebab itu narasi seperti ini bukan hanya dangkal, tapi juga sangat berbahaya. Karena pelan-pelan ini akan mengajari publik untuk tidak percaya pada proses penegakan hukum di negara kita. Ini yang saya maksudkan sangat berbahaya kalau misalnya ini dibiarkan terus-menerus. Dan kalau hukum saja sudah tidak dipercaya, maka yang tersisa itu hanyalah kekacauan. Seolah-olah emosi mampu mengalahkan yang namanya fakta. Makanya ada satu konsep dalam psikologi, ini yang disebut dengan kognitif disonansi sahabat ya. Sederhananya begini, ketika kenyataan tidak sesuai dengan keyakinan kita, kita cenderung menolak kenyataan itu. Dan cara yang paling mudah adalah dengan menyalahkan orang lain. Nah, dalam kasus ini bukan bukti yang diperdebatkan, tapi sistemnya yang dituduh rusak. Makanya saya bilang ini bukan analisis, tapi ini adalah merupakan reaksi emosional. Luar biasa seorang jenderal purnawirawan tapi lupa etika. Karena itu wajar saja kalau kemudian kita ini bertanya, di mana standar etika seorang tokoh publik seperti Pak Sunarko ini? Sahabat-sahabat sekalian,
para filsuf itu kan sudah lama sebenarnya mengingatkan kita, artinya orang-orang bijak ya, sudah memberikan peringatan, memberikan wejangan kebijaksanaan, bahwa yang namanya kredibilitas itu bukan hanya soal siapa Anda, tapi bagaimana Anda berbicara. Seolah Pak Jokowi aparat dibilangi bangsat, bagaimana itu? Bagaimana kalau didengar oleh anak-anak muda yang notabene-nya pasti akan ditonton oleh banyak anak-anak muda yang memang boleh dikatakan labil. Itu sangat berbahaya sekali. Bayangkan kalau publik dipertontonkan dengan bahasa yang sangat kasar. Ini otomatis meruntuhkan wibawa seorang purnawirawan. Makanya memang yang namanya seorang jenderal itu tidak dinilai dari pangkatnya di masa lalu, tapi dari kualitas pikirannya hari ini. Jadi kita bisa berasumsi bahwa Pak Sunarko ini tidak layak sebenarnya menyandang jenderal. Tetapi ada satu yang menurut saya ini bumerang, sahabat. Kenapa saya bilang ini bumerang? Karena alih-alih dia menyerang orang, tapi justru serangan itu berbalik arah ke Sunarko. Sebab hari ini kemudian dirinya dipertanyakan. Sebab hari ini kita tahu bahwa publik itu tidak bodoh. Mereka bisa membedakan mana kritik yang berbasis data dan mana sekedar luapan emosi. Dan ketika yang muncul hanya makian, pesannya saya kira hilang, isinya kosong melompong. Itulah yang terjadi pada pernyataan Sunarko ini dengan keluarnya bahasa bangsat itu di mulutnya. Sebab itu saya kira memang perlu digarisbawahi, sahabat ya, bahwa demokrasi itu sehat karena kritik. Itu harus digarisbawahi. Tapi kritik harus punya dasar yang kuat. Kalau setiap keputusan hukum dianggap konspirasi, dan kalau setiap proses dianggap rekayasa, maka yang rusak saya kira bukan pemerintah. Yang rusak saya kira bukan orang yang dilawan oleh Roy Panca, dalam hal ini Pak Jokowi, tapi cara berpikir kita sebagai bangsa sebenarnya. Dan itu jauh lebih berbahaya, apalagi seorang mantan TNI Purnawirawan Jenderal lagi. Anda boleh saja tidak setuju dengan segala keputusan hukum yang ada. Anda boleh membela siapapun, tidak ada masalah. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ditawar, yaitu yang namanya etika ya. Karena kita ini manusia yang hidup berdampingan satu sama lain. Jadi ketika kritik berubah jadi cacian, sekali lagi itu bukan lagi perjuangan, tapi itu adalah satu kemunduran, sahabat. Sebab itulah pernyataan Sunarko hari ini membuka satu hal, bahwa di balik seragam pangkat dan jabatan masa lalu tetap ada manusia yang bisa terpancing emosi. Dan ketika emosi itu dibiarkan menguasai, yang keluar bukan lagi kebijaksanaan, tapi kemarahan mentah. Saya hanya mau mengatakan kepada mereka sebenarnya yang selalu mau melawan, bahwa kalau ingin melawan, lawan dengan data. Kalau ingin membela, bela dengan argumen, bukan dengan makian. Karena di era sekarang ini yang paling cepat runtuh bukan kekuasaan, tapi kredibilitas. Dan itulah yang terjadi pada Purnawirawan Jenderal Sunarko ini, sahabat, berikut dengan seluruh barisannya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.